Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali pada hari ini kami dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sica Adestia Sylvia Dewi. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Nah, pada kegiatan kali ini merupakan kegiatan penyuluhan mengenai pemenuhan gizi remaja yang bertujuan agar sasaran penyuluhan mengetahui atau memahami betapa pentingnya pemenuhan gizi remaja. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar. Nah, masa remaja ini merupakan masa di mana terjadi banyak pertumbuhan yang besar, baik secara fisik, mental maupun sosial. Maka perubahan ini perlu ditunjang oleh kebutuhan makanan atau zat-zat gizi yang memadai. Oleh karenanya, perlu memperhatikan pemenuhan lingkungan yang memungkinkan remaja untuk hidup sehat atau jauh dari sakit. Selain itu juga perlu memiliki pengetahuan praktis mengenai kadar gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan remaja, termasuk di dalamnya kebutuhan remaja untuk belajar, istirahat, bermain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan remaja. Lalu gizi seimbang merupakan keadaan yang menjamin tubuh memperoleh makanan yang cukup mengandung semua zat gizi dalam jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya, apa sih pentingnya pemenuhan gizi bagi remaja? Nah, yang pertama yaitu memaksimalkan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta organ reproduksi remaja. Lalu yang kedua, memberi cukup cadangan zat gizi dalam tubuh agar tidak mudah sakit. Lalu yang ketiga, mencegah serangan berbagai penyakit yang biasa disebabkan oleh makanan seperti kardiovaskular, diabetes, osteoporosis, dan kanker. Lalu yang selanjutnya yaitu mendorong agar remaja menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat. Lalu bagaimana sih pola makan yang tepat bagi remaja? Nah, yang pertama itu menghindari diet dan makan sehari 3 kali. Mungkin di sini ada yang pernah diet? Oh ya. Yang kedua, menghindari kebiasaan ngemil yang rendah gizi. Kalau ingin ngemil bisa diganti dengan cemilan sehat, contohnya roti atau buah-buahan. Lalu yang ketiga, mengurangi fast food, karena fast food itu tidak sehat ya guys. Lalu yang keempat, membiasakan sarapan pagi di pagi hari. Lalu yang kelima, perbanyak minum air putih, karena air putih itu air yang sangat menyehatkan. Lalu apa sih sumber gizi yang baik pada remaja? Yang pertama ada sumber energi. Sumber energi disebut juga sumber tenaga. Bisa dari karbohidrat. Contohnya, ada yang tahu karbohidrat contohnya apa? Nasi. Ya betul, nasi. Yuk, siapa lagi? Kentang ya, bagus. Lalu ada roti juga. Lalu yang sumber protein. Sumber protein ini sebagai zat membangun, berasal dari sumber hewani dan sumber nabati. Sumber hewani contohnya daging, ayam, ikan, telur. Lalu sumber nabati contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe. Nah, yang selanjutnya lemak. Contohnya mentega, susu, daging, ikan. Namun makanan berlemak seperti gaji, kulit, susu berlemak disarankan untuk tidak dikonsumsi berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan. Lalu yang selanjutnya yaitu vitamin, dapat berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu mineral. Mineral dari kalsium, contohnya keju, ya susu. Lalu ada makanan yang difermentasi, contohnya tempe, oncom, atau tauco. Sampai sini apakah materi yang saya sampaikan dapat dimengerti? Apakah paham? Oke. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kebutuhan dan keseimbangan gizi pada remaja perlu dipenuhi, dan nutrisi yang cukup akan menentukan kondisi fisik anak. Sebab usia remaja adalah usia pertumbuhan. Ya, ketika banyak anggota dan organ tubuh berkembang pesat dan menentukan kesehatannya ketika dewasa.
Sehingga kebiasaan pola makan yang tepat, sumber gizi remaja yang baik dan seimbang sangat penting, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Nah, itu tadi merupakan materi dari penyuluhan hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dika Salma. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kekurangan gizi pada usia remaja? Saya Rama Aulia ingin bertanya mengenai apa saja sih tanda-tanda yang bisa diketahui ketika remaja itu mengalami kekurangan gizi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama yaitu, bagaimana sih tanda remaja yang kurang gizi? Benar begitu? Ya, benar. Oh iya. Ya, tandanya yaitu yang pertama biasanya penurunan berat badan, lalu mudah lelah, lalu ada konsentrasi menurun, lalu kehilangan selera makan, jadinya kan kurus ya gitu. Lalu perubahan mood atau suasana hati yang cepat berubah drastis, kayak tiba-tiba bad mood, tiba-tiba kenapa gitu ya. Lalu yang selanjutnya mudah terkena infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Apakah bisa menjawab pertanyaan tadi? Bisa. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara mengatasi kekurangan gizi pada usia remaja? Benar begitu? Oke, yang pertama yaitu perubahan pola makan. Karena kunci awal mengatasi remaja yang kurang gizi adalah dengan memberi pilihan makanan yang kaya nutrisi. Bisa seperti penambahan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Lalu yang kedua, pemberian suplemen. Bisa dari vitamin dan mineral yang berbentuk bubuk atau tablet untuk meningkatkan nafsu makan. Lalu yang ketiga ada memantau perubahan status gizi. Jika terjadi perubahan buruk, bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter atau ahli gizi. Apakah bisa menjawab pertanyaan? Oke, karena pemberian materi penyuluhan telah selesai dan saya telah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta, maka kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, untuk menutup acara pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah datang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.